bagi kalangan guru itu yang amat sangat penting gitu adalah penilaian dan administrasi sekolah. Yang sering kali menjadi titik berat kami memang ketika kami harus mengerjakan administrasi sekolah, mengerjakan penilaian sekolah, hingga akhirnya kita sering terumbang-ambing. Dan alhamdulillah Bunda Dewi itu mau beserta teman-teman mau untuk menciptakan sesuatu yang memudahkan kita nantinya. Maka selebihnya seperti apa yang akan beliau sampaikan, kita simak eh, materi selengkapnya dari Bunda Dewi. Namun sebelum Bunda Dewi akan menyampaikan, saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau bahwa nama beliau adalah Dewi Sundari SPD selaku Kepala Sekolah TK PKK 113 Kartini dengan alamat Tarudan Bangunharjo Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dan mulai tahun 2020 sampai sekarang, beliau adalah seorang kepala sekolah TK tersebut. Kemudian di tahun 2021, Bunda Dewi mengikuti diklat kepala sekolah yang diselenggarakan oleh LPPKS Solo. Tahun 2022 tergabung dalam program sekolah penggerak dan masuk ke komunitas sekolah penggerak Kabupaten Bantul Angkatan Kedua. Beliau pernah mengenyam pendidikan di D3 jurusan Administrasi Negara di Akademi Administrasi Notokusumo Yogyakarta, lulus tahun 2001 dan tertarik dengan dunia pendidikan anak usia dini tahun 2009. Kemudian diminta untuk membantu di kelompok bermain mengambil jurusan S1 PAUD di Universitas Terbuka, lulus tahun 2016 dan mulai mengajar di TK PKK 113 Kartini tahun 2013. Kemudian beliau punya pengalaman organisasi yaitu menjadi wakil sekretaris di IGTK PKK Kabupaten Bantul tahun 2023 sampai 2028. Kemudian menjadi wakil sekretaris IGTKI PGRI Kapanewon Sewon tahun 2021 sampai 2026. Wakil Sekretaris Kelompok Kerja Gugus 1 tahun 2021 sampai 2023, kemudian Ketua Kelompok Kerja Gugus 4 Kapanewon Sewon 2024, dan menjadi si kurikulum PKG Kapanewon Sewon 2024. Dan belum lama ini beliau memperoleh prestasi yang luar biasa, yaitu sebagai juara 1 kepala sekolah berprestasi Kabupaten Bantul tahun 2023. Itu kurikulum vitae singkat beliau yang tentunya prestasi beliau sebenarnya sudah berderet-deret begitu. Namun karena saking rendah hatinya beliau pasti cuma satu yang dituliskan, karena saya yakini bahwasanya kemarin kita dikenalkan oleh dosen saya yang sama-sama menjadi apapun asesor di Jogja, Fasilitator. ya, fasilitator, dan beliau juga menceritakan banyak hal tentang Bu Dewi ini. Maka untuk selebihnya, pengenalan selebihnya kita serahkan kepada Bunda Dewi selaku narasumber. Dipersilahkan, waktu secukupnya pun. Terima kasih Bunda Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Ibu semua. Dan yang terhormat, mungkin ada Ketua IGTKI Kecamatan Sawangan ya Bu. Kecamatan Sawangan. Yang terhormat pada Ibu Pengurus GTKI Kecamatan Sawangan. Yang terhormat kepada Bunda Tri Susanti, juga Mas Yanal, dan juga Bapak Ibu semua yang juga saya hormati. Perkenalkan, nama saya tadi sudah dikenalkan cukup lengkap oleh Bunda Santi. Benar, nama saya adalah Dewi Sundari dan saya adalah Kepala Sekolah di TK PKK 113 Kartini, Sewon, Yogyakarta. Dan pada kesempatan ini, alhamdulillah terima kasih sekali diberi kesempatan oleh Bunda Santi dan teman-teman di Kecamatan Sawangan untuk berbagi praktik baik ya. Semoga nanti apa yang kita sampaikan, semoga nanti bermanfaat dan itu bisa
digunakan oleh teman-teman di Kecamatan Sawangan. Harapan kita seperti itu. Baik, Bunda Santi, apakah bisa langsung kita kepada pengenalan dulu tentang apa itu ASIK? Iya, boleh dipersilahkan Bunda. Oke, langsung ya, mohon izin share screen-nya Mas Yana. Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah Bunda. Oh iya, monggo. Baiklah Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dulu apa sih itu ASIK. ASIK itu adalah akronim dari Asesmen Inovatif Kartini. Jadi ASIK itu merupakan suatu asesmen inovatif Kartini yang dibuat oleh TK PKK 113 Kartini berkolaborasi dengan SCI atau Smart Center Indonesia yang merupakan asesmen sumatif. Jadi kami membuatnya ASIK ini asesmen sumatif di akhir semester pendidikan anak usia dini berupa rapor kurikulum merdeka berbentuk aplikasi e-raport dengan aplikasi Excel yang terdiri atas data sekolah, data diri anak, data didik capaian pembelajaran yang dijabarkan dalam tujuan pembelajaran meliputi pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada dokumentasi proses dan hasil belajar anak, data perkembangan kesehatan jasmani. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini mata saya kelihatannya kemasukan sesuatu. Maaf ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Perkembangan kesehatan jasmani anak didik, kemudian ada refleksi orang tua, data kehadiran anak atau absensi anak, semua terintegrasi dalam satu aplikasi yang bisa diakses orang tua, baik itu secara digital maupun diperoleh dalam bentuk printout atau hasil cetakan seperti rapor kurikulum merdeka pada umumnya. Kalau hal ini mengapa perlu asesmen? Seperti yang Bapak Ibu sudah tahu semua ya, karena semua adalah pendidik PAUD. Jadi tahu mengapa kita perlu asesmen. Yang pertama, memberi informasi penting yang diharapkan bagi orang tua. Yang kedua, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi guru sebagai pijakan untuk merencanakan pembelajaran berikutnya. Kemudian yang ketiga juga digunakan sebagai referensi bagi orang tua untuk memperoleh rekaman rekomendasi perkembangan minat dan bakat anak sesuai dengan karakteristik anak. Selanjutnya yaitu, nah ini saya buatnya kenapa rumusan masalah kenapa membuat ASIK itu bagaimana bisa memberikan laporan asesmen kepada orang tua. Kemudian bagaimana membuat suatu aplikasi yang bisa memudahkan dan efisien. Yang selanjutnya yaitu bagaimana memudahkan orang tua dapat mengakses asesmen perkembangan belajar anak. Selanjutnya, bagaimana bisa memberikan referensi kepada orang tua tentang perkembangan pembelajaran yang dicapai oleh anak. Tujuan dibuatnya ASIK e-rapor yaitu memberikan laporan hasil capaian pembelajaran secara otentik dan kredibel. Kemudian memudahkan guru dan sangat efisien. Selanjutnya mudah diakses oleh orang tua, memberikan referensi orang tua tentang perkembangan anak. Nah, kalau yang ini teknik assessment tentu Bapak Ibu sudah paham ya bahwa mungkin itu tidak terlalu panjang, hanya dasar-dasar mengapa kita perlu asesmen. Tekniknya itu ada observasi, itu pengamatan, bisa dilakukan dimanapun, bisa di dalam kelas atau di luar kelas. Kemudian teknik kinerja, kalau teknik kinerja itu bisa project-project, yang selanjutnya adalah teknik portofolio, itu hasil dari hasil karya anak yang kita portofoliokan. Instrumen yang digunakan di dalam asesmen ada catatan anekdot, yaitu merupakan catatan singkat hasil observasi yang difokuskan pada performa dan perilaku peserta didik yang dirasa penting dan untuk didokumentasikan. Tentu saja tidak melibatkan pendapat pribadi dari observer atau guru. Yang selanjutnya biasa menggunakan juga checklist atau lembar observasi. Nah, untuk ini tentu sudah tahu yang merupakan data informasi tentang ciri-ciri karakteristik atau
lembaran yang bersifat indikator perilaku yang bisa diceklis oleh guru. Kemudian dokumentasi hasil karya, ada foto berseri dan rubrik. Kalau rubrik ini dalam perkembangan ya Bunda, belum begitu familiar digunakan di kurikulum Merdeka karena prosesnya memang agak lama. Nah, di instrumen ASIK itu ada apa saja? Yang pertama ada data sekolah, ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kegiatan intra, ekstra, ada rapot khusus. Nah, rapot khusus ini apa? Rapot khusus ini isinya tentang perkembangan keagamaan putra-putri, anak-anak didik kita. Jadi nanti kalau ingin menambahi tentang perkembangan keagamaan bisa ada di rapot yang kita buat, ada di ASIK. Kemudian proyek penguatan Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga kita sediakan di situ. Dan ada perkembangan jasmani anak. Untuk perkembangan jasmani anak ini adalah perkembangan jasmani yang sudah dianalisis Bapak Ibu. Jadi di dalam ASIK itu perkembangan jasmani anak-anak nanti yang kita inputkan berupa tinggi badan dan berat badan itu adalah yang sudah dianalisis. Jadi hasilnya nanti tinggi badan anak normal atau tinggi badan anak pendek itu sudah langsung keluar hasilnya tanpa kita susah-susah mencari aplikasi lain. Yang selanjutnya ada dokumentasi pendukung ya, foto-foto. Jika nanti di dalam rapor Bapak Ibu ingin menyertakan fotonya, kami sediakan tempatnya dan itu bisa dengan mudah diinputkan. Keunggulannya ASIK itu salah satu proses input data sangat mudah dan cepat. Ada deskripsi tujuan pembelajaran, dapat disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Dokumentasi hasil kegiatan dan hasil karya anak dapat mudah diinputkan. Tujuan pembelajarannya juga secara otomatis, tapi nanti diinputkan dulu. Penilaian status gizi anak sangat mudah dan otomatis, dan itu mengacu pada Permenkes nomor 2 tahun 2020. Jadi ada tabel namanya, yaitu tabel antropometri dan juga dari WHO. Pencetakannya juga sangat mudah dan juga bisa di PDF, mampu menampung 45 anak dalam satu rombel, mudah diakses oleh orang tua baik secara digital maupun print out seperti rapor pada umumnya. Jadi ketika ASIK itu dibuat, tidak sembarangan membuatnya, nggih, Bapak Ibu. Jadi pada saat menyusun ASIK, kami juga berpedoman dari buku panduan dari Kemenristek Dikbud ya, buku panduan laporan hasil belajar di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2021. Kemudian disempurnakan lagi dengan buku panduan laporan hasil belajar di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2022. Selain itu juga kami merujuk pada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dan Kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI nomor 033-H-KR-022 tentang capaian pembelajaran anak usia dini. Juga tentang kemudian ada di dievaluasi kembali ya, revisi dengan peraturan Permendikbud nomor 066 nomor ya. Baiklah, ini saya lanjutkan lagi dengan dari Kementerian Kesehatan Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang tabel antropometri. Selanjutnya yaitu kemudian ada Permendikbud nomor 20 tahun 2021 tentang standar penilaian. Yang terakhir yaitu tumbuh kembang anak dari WHO. Jadi kami dalam membuat menyusun ASIK itu juga berpedoman pada landasan-landasan hukum yang berlaku di negara kita. Selanjutnya langkah-langkah menggunakan ASIK. Yang pertama adalah menyusun izin lisensi terlebih dahulu. Izin lisensi nanti bisa disampaikan kepada saya ataupun ke Masyanal ya, dari pihak SCI, karena Masyanal itu adalah pihak kerjasama kami waktu membuatnya itu tidak saya sendiri tetapi berkolaborasi dengan SCI yang diwakili oleh Masyanal bagian Litbang ya Masyanal ya. Kemudian yang kedua mengisi data sekolah, dan ketiga mengisi data anak didik, yang keempat mengisi tujuan pembelajaran, 5 mengisi penilaian setiap tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian perkembangan, mengisi lembar dokumentasi, mengisi kegiatan ekstra jika nanti memang kegiatan ekstra itu kita includekan sekalian di situ, kemudian mengisi daftar hadir anak, mengisi tinggi badan dan berat badan anak,
absensi anak, dan kalau yang ingin menggunakan raport khusus, ada raport khususnya. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ini tampilan inputnya ya, nanti akan ada di display, dan juga Mas Yana nanti akan menjelaskan tentang petunjuk penggunaan, kemudian nanti saya akan mendisplaykan supaya Bapak Ibu bisa perso, bisa melihat dengan jelas satu persatu. Ya, cuma seperti ini tampilan inputnya, gambaran inputnya seperti ini. Nah, ini sudah outputnya. Outputnya dari sini, ini outputnya ya, gambaran outputnya. Nah, ini dari kondisi di TK Kartini ya, sangat mudah digunakan. Yang tadi pertama guru kami itu tidak semua tahu IT, tapi kemudian dengan belajar pelan-pelan dengan asik ini sangat mudah sekali, bagi pemula pun bisa. Dan ini sifatnya tidak online, jadi offline, jadi tidak berpengaruh antara satu sama lain. Sangat mudah diaplikasikan. Nah, ini orang tua bisa mengakses melalui dikirimkan melalui WhatsApp saja sudah bisa ya, diakses oleh orang tua, di PDF kan ya Mas Yenal. Kemudian hasil refleksi ini sangat membantu ya. Apakah itu membantu? Umpan baliknya orang tua juga sangat baik di TK kami. Kemudian kami juga berbagi praktek baik dengan lembaga lain. Sekolah penggerak di Kabupaten Bantul alhamdulillah sudah menggunakan izin lisensi, dan ini juga dari lembaga Ciamis yang studi tiru di Kabupaten Bantul juga tertarik. Alhamdulillah progresnya di PMM juga sudah mendapatkan sudah divalidasi ya Bapak Ibu. Jadi begitu kami upload di platform Merdeka Mengajar atau PMM, itu sudah langsung diverifikasi tanggal 19 Juni 2023. Jadi demikian. Terus kemudian ada link YouTube-nya ini ya Bapak Ibu, kalau ingin melihat nanti mungkin lain waktu ya, atau bisa dilihat sendiri nanti Bapak Ibu. Terima kasih untuk dari saya. Cukup sekian, nanti akan dilanjut oleh Mas Yana untuk petunjuk, dan kita langsung nanti akan setelah Mas Yana nanti akan display. Demikian Bapak Ibu dan Bunda Santi dari saya. Cukup sekian, nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bunda Dewi atas pemaparan awalnya yang itu sangat menggeliti ya, karena mungkin ini menjadi salah satu solusi bagi kita sebagai seorang guru untuk bisa lebih mudah membuat asesmen anak begitu. Baik, terima kasih. Kembali lagi saya sampaikan kepada Bunda Dewi. Selanjutnya untuk narasumber kedua yang akan disampaikan oleh Kak Yana, panggilnya Kak atau Mas atau Pak begitu ya? Mas no. Oh Mas begitu ya, lebih jiwa muda terus begitu. Tadi juga saya sempat baca kurikulum vitae-nya beliau, juga ternyata lebih muda dari saya. Gitu. Ya, oke, saya bacakan kurikulum CV beliau. Nama Yana Masfuk Eskom, beliau sarjana komputer, seorang programmer e-raport asik TK PAUD. Dan profil beliau adalah sebagai IT support pada PT Smart Center Indonesia dan programmer sekaligus pengembang aplikasi asik e-raport PAUD TK. Beliau lahir di Cilacap. Wah, ngapak enggak ini ya, Mas? Sudah lama di Jogja. Sudah lama di Jogja. Cilacap 11 Juli 1993. Yang tentunya masih lebih muda dari saya gitu. Alamat sekarang adalah Ngijo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, dan statusnya sudah menikah. Beliau merupakan staf kampus Timik El Rahma tahun 2014 sampai 2016 ya. Di saat kuliah reguler, saya juga mengawali karir di kampus saya kuliah pada bagian admin perpustakaan. Beliau pernah jadi admin perpustakaan, kemudian jadi manajer tim lead Bank SCI Media dari 2018 sampai sekarang, dan latar belakang pendidikan beliau adalah sarjana komputer di STIMIK El Rahma Yogyakarta. Nah, kalau yang butuh kontak beliau ada di Instagram @yanalmasfuk
atau di nomor HP beliau 089636074773. Nanti kalau ada yang butuh nomor beliau kami sampaikan di grup begitu. Dan luar biasa sekali Mas Yana ini meskipun muda tapi sudah melalang buana di dunia media kemanapun. Nanti bisa disampaikan berbagi ilmunya tentang asik ini. Kepada beliau, Mas Yana, kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Yang terhormat Ibu Moderator, Ibu Susanti, kepada yang terhormat juga Ibu Dewi Sundari, dan guru-guru TK Kecamatan Sawangan, atau TK seluruh Kecamatan Sawangan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang bagian teknisnya. Langsung saya share saja. Oke, seperti yang Ibu-Ibu tadi sudah diketahui bahwa aplikasi kami itu offline ya, jadi tidak online. Kita hanya menggunakan aplikasi Excel, namun tampilannya sudah sangat mudah, tampilannya sudah sangat seperti web nih. Jadi sudah tertata rapi. Jadi insya Allah penginputannya pun sudah benar nih. Jadi tidak kesalahan human errornya insya Allah sedikit. Tadi juga sudah disebutkan tentang keunggulan aplikasi kami. Yang pertama adalah proses input sangat mudah dalam satu segi, dan juga ini tadi sudah disampaikan, dan ada yang terbaru lagi dari ini. Untuk yang versi terbaru ini sekarang bisa tambah untuk foto profil di sampul rapornya. Jadi yang terbaru sekarang sudah ada tambahan foto profil di sampul rapornya. Kemudian untuk petunjuk penggunaan aplikasi rapornya, untuk input data sekolah dan guru dari menu utama bisa klik tombol data sekolah, kemudian isi data yang diperlukan pada kolom yang berwarna hijau. Jadi di aplikasi kami itu diberi keterangan atau dipermudah dengan kalau yang berwarna hijau itu bisa diinputkan, tapi selain berwarna hijau itu sudah paten ya. Jadi memang ada yang berisi rumus, ada yang memang hanya label saja, tidak bisa diedit. Jadi yang bisa diinputkan, yang bisa diedit oleh ibu guru adalah bagian yang berwarna hijau. Kemudian untuk nama sekolah dan alamat sekolah ini sudah disesuaikan dengan lisensi pembelian aplikasi rapor. Jadi pertama kali ibu-ibu ketika membeli nanti akan mendapatkan lisensi, sudah tertera aplikasinya, sudah tertera nama sekolah dan alamat sekolahnya. Namun ini jika ada perubahan nanti bisa menghubungi admin rapor kami di nomor berikut 0852 2721 6488. Nanti semisal ini kantornya sekolahnya sudah berubah alamatnya, nanti bisa menghubungi kami kembali. Kemudian untuk mengganti logo sekolah, dari menu utama klik tombol data sekolah, kemudian pada kolom logo sekolah ini kan kita sudah sediakan logo sebelumnya. Nanti pada logo sekolahnya ini dihapus, kemudian ganti dengan logo sekolah masing-masing. Cara memasukkan logo sekolahnya seperti menginputkan gambar pada file Excel, yaitu menu insert, ilustrasi, kemudian picture. Masukkan logo sekolah dan kemudian sesuaikan dengan kolom yang sudah disediakan. Kolomnya semisal seperti ini, kolomnya segini berarti disesuaikan
mengikuti kolom yang sudah disediakan. Jadi tidak boleh melebihi kolom yang ini. Misal ini kebesaran atau apa, nanti tinggal dikecilkan, tinggal disesuaikan dengan kolom yang sudah disediakan. Ini untuk logo sekolah. Saya lanjutkan lagi. Kemudian untuk mengganti logo sampul rapornya, tadi kan sudah diinputkan logo sekolahnya. Kemudian untuk pilihan logonya, ini dari menu utama, klik tombol sampul rapor, kemudian pilih logo kode nomor 2. Di sini kan ada kodenya nggih, 12. Jadi untuk menampilkan yang ini logo sekolahnya, Bagaimana Mas Yana? Sudah, oke lagi. Halo Mas Yana. oh nggih, ngapunten tadi sempat log off nggih. Jadi kurang tahu ini tadi zoom-nya keluar sendiri, kemudian ini sudah masuk lagi. Suara saya sudah kedengeran? Sudah Oh, kedengaran. nggih. Ya, saya lanjutkan lagi. Ya, tadi sampai mengganti logo sampul. Kemudian memasukkan data siswa. Dari menu utama, klik tombol data siswa, kemudian isi data yang diperlukan pada kolom yang berwarna hijau. Ini sudah disediakan kolomnya. Nanti ini juga bisa copy paste dari file-file yang lain, misal dari apa itu Bu Dewi ya namanya? Dari Dapodik Dapodik yang di download. Dari database juga bisa. Namun untuk copy paste-nya, biar tidak merubah file atau merubah format yang sudah disediakan, untuk copy paste-nya, langkah-langkahnya copy file dari yang ada atau Dapodik tadi. Karena Dapodiknya saya lihat itu filenya Excel juga ya. Jadi Excel, sama. Excel. Langkah-langkahnya copy, kemudian pada data siswa ini klik kanan, kemudian pada data siswa paste option. Ini ada logo 123 atau values. Itu untuk copy paste untuk lebih mudahnya dan tidak merubah format yang pada aplikasi rapornya. Kemudian ini juga sebentar. Untuk tempat dan tanggal lahir, inputan data terpisah. Karena ini nanti untuk tanggal lahirnya ini akan untuk menghitung rumus bulan pada jasmani, perkembangan jasmani. Jadi memang ini inputannya dipisah. Nanti untuk perkembangan jasmaninya itu untuk penghitungan anak bulan keberapanya itu sudah otomatis. Untuk pilih agama juga sama, klik tombol panah pada kolom agama. Selanjutnya mengubah deskripsi tujuan. Dari menu utama klik tombol tujuan pembelajaran, kemudian pada kolom kriteria ini terdapat 2 indikator nilai untuk nilai yang maksimal dan minimal pada siswa. Guru bisa sesuaikan definisinya sendiri jika memang kurang sesuai. Kami sudah sediakan untuk semisal nilainya terpenuhi, maka mampu. Jika belum terpenuhi, maka perlu mendapatkan perhatian. Namun ini bisa fleksibel, bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Untuk mengubah tujuan pembelajaran, rubahlah pada kolom berwarna hijau pada kolom deskripsi tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian kompetensinya. Untuk CP-nya, untuk yang SD umum itu kan ada 3, ada nilai agama budi pekerti, jati diri, dan nilai sains ya, nilai sains. Namun untuk CP misal untuk Muhammadiyah dan Masito, untuk ABA dan atau Masito itu juga kami sediakan CP-nya itu ada 4, jadi ada ketambahan 1 yaitu ke Muhammadiyah maupun ke N1. Jadi setelah menginputkan CP, maka menginputkan nilai CP-nya. Ini bagian penilaiannya.
Dari menu utama, klik tombol penilaian. Pilih tabel penilaian pada menu penilaian capaian sebelah kiri, ini sebelah ini. Dan sudah kami sediakan 15 TP. Silakan nilai siswa berdasarkan tujuan pembelajaran yang diajarkan. Ini saya perbesar. Tadi kan sudah menentukan tujuan pembelajaran, nanti otomatis muncul di sini. Tadi juga sudah menentukan seluruh data siswanya, juga muncul di sini. Nanti ibu guru bisa menentukan nilainya. Untuk jika ada konteksnya, maka konteksnya diisi, kejadian teramati, dan masukkan nilainya. Nilainya nanti muncul atau belum muncul. Kami sediakan juga untuk saran dan guru maupun saran untuk orang tua. Saran untuk guru itu semisal untuk semester 1, semester 1 mau memberikan saran untuk guru semester 2-nya. Nanti bisa diinputkan, kami sudah sediakan kolomnya juga. Kemudian menginputkan nilai anekdot. Dari menu utama, klik tombol penilaian anekdot. Ini kurang anekdot. Kemudian pilih tabel penilaian anekdot. Kami sediakan untuk catatan sampai 18 minggu. Jadi nanti guru-guru bisa menginputkannya sesuai dengan kolom yang disediakan, misal tempat dan tanggal, peristiwanya, kemudian analisis capaiannya. Misal dari peristiwa ini, nilai agama budi pekertinya tentang tahu berbagi, kemudian analisis capaian dari peristiwa ini tentang jati diri, memiliki jiwa seorang desainer, dan yang lain-lainnya. Ini untuk menginputkan nilai anekdot. Namun untuk nilai anekdot ini tidak masuk ke dalam rapor cetaknya, ini hanya untuk menginputkan catatan saja, catatan per minggu saja. Jadi tidak masuk ke dalam rapor cetaknya nanti. Kemudian menginputkan nilai P5. Dari menu utama, klik nilai proyek Pancasila. Kami sediakan 2 proyek nih dalam 1 semester. Kemudian tuliskan judul proyeknya, masukkan deskripsi proyeknya, kemudian berikan catatan deskripsi masing-masing anak dari proyek tersebut. Kemudian menentukan tinggi dan berat siswa. Dari menu utama, klik tombol jasmani dan kesehatan, masukkan tanggal pengukuran. Ini masukkan tanggal pengukurannya, kemudian masukkan data berat badan dan tinggi badan masing-masing anak. Maka akan otomatis muncul analisis IMT, indeks massa tubuh, berat badan per umur, tinggi badan per umur, dan IMT per umurnya. Ini untuk analisis perkembangan jasmani dan kesehatannya. Untuk melihat sumber referensi data antropometri, klik tombol antropometrinya. Nanti bisa dilihat sumbernya. Kemudian menginputkan dokumentasi foto. Dari menu utama, klik tombol dokumentasi. Kemudian untuk menginputkan fotonya, sama seperti menginputkan logo tadi. Klik menu insert, kemudian ilustrasi, pictures, kemudian pilih penyimpanan gambarnya, tinggal dimasukkan, dan sesuaikan dengan kolom yang disediakan. Sesuaikan dengan lebar dan tingginya. Kami sediakan untuk dokumentasinya itu untuk analisis CP1, CP2, CP3, dan untuk P5-nya. Setiap masing CP itu ada 2 dokumentasi. Dan ini nanti juga bisa tampil di dalam aplikasi rapotnya, rapor cetaknya. Kemudian menginputkan absensi kehadiran. Dari menu utama, klik tombol absensi, kemudian masukkan ketidakhadiran anak karena sakit, izin, maupun alpa.
Kemudian nilai ekstra juga kami sediakan. Dari menu utama klik tombol ekstra. Ini sesuaikan nama ekstra yang ada di sekolah. Jika kurang bisa ditambah. Jadi ini kan masih ada data yang kosong. Ini kami sediakan 10 atau 15. Ya. Itu bisa ditambahkan pada kolom yang kosong. Misal ini 5 ini kurang, ya, nanti bisa ditambahkan. Kemudian berikan nilai ekstra masing-masing anak. Oke. Untuk nilainya ini hanya aktif maupun belum aktif saja. Kemudian menentukan nilai pengembangan agama. Ini yang tadi Bu Dewi sampaikan untuk rapor khususnya. Jadi kan memang ada sekolah-sekolah yang memerlukan rapor khusus seperti pengembangan agama. Dari menu utama, caranya dari menu utama klik tombol pengembangan agama. Kemudian sesuaikan materi dan submateri yang ada di sekolah. Ini misal program pengembangan agamanya ada akidah, Iqra atau Al-Quran baca. Kemudian submaterinya misal tentang Asmaul Husna, malaikat, nabi dan rasul, kitab suci dan lain-lainnya. Kemudian berikan nilai masing-masing anak yaitu lancar atau belum lancar. Nanti tinggal dipilih, di sini ada pilihannya ya nanti. Tinggal dipilih saja. Kemudian untuk menginputkan foto siswa, ini yang fitur terbarunya. Dari menu utama klik tombol foto siswa, menginputkan foto siswa, klik menu insert, ilustrasi, picture, sama seperti menginputkan logo tadi. Kemudian sesuaikan dengan kolomnya. Nanti ini akan tampil pada sampul rapor. Saya lanjutkan, ini untuk menginputkan catatan refleksi orang tua jika memang dibutuhkan ya. Selanjutnya, cetak sampul rapor. Untuk cetak sampul rapornya, pastikan inputan data siswa sudah dimasukkan. Kemudian untuk mencetak sampul rapor, klik menu file, kemudian pilih print, ya, seperti mencetak dokumen Excel biasa, ya. Dan ini sudah disettingkan untuk printnya. Kemudian nomor presensi ini kan setiap sampul rapor untuk satu anak, ya, satu anak. Dan untuk mengganti anak 1 ke anak 2 itu ada di sheet bagian rapor. Selanjutnya untuk mencetak rapornya. Dari menu utama klik tombol rapor. Sebelum cetak rapor pastikan tampilan rapor sudah rapi dan setiap kolom tidak ada yang error. Untuk mencetak, klik menu file pada atas lembar, kemudian pilih print. Oke, ini untuk merubah presensinya, untuk merubah data anak pada lembar ini di sini. Kendalinya di sini. Untuk sampul rapor dan rapor khusus, kendalinya ada di sheet bagian rapor. Kemudian rapor kami juga bisa dibuat dalam bentuk PDF. Dari menu utama, ini tadi klik tombol rapor, kemudian pilih Save As, kemudian cari tempat penyimpanannya. Kemudian pada Save As tipenya dirubah menjadi PDF, kemudian di save. Kemudian ini untuk mengatasi, ini untuk problem solvingnya, ini harus sesuai, setiap gambar itu harus sesuai dengan kolomnya. Mencetak tamat pindah sekolah. Cukup. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Yana yang sudah menjelaskan tentang aplikasi ini, penggunaannya seperti apa gitu nih. Dan tentunya ini sangat memudahkan ketika nanti kita gunakan di lembaga masing-masing. Barangkali sudah beberapa ada yang menyimpan pertanyaan, tolong dipending dahulu. Habis ini kita akan dengarkan Bunda Dewi untuk display aplikasinya seperti apa, baru nanti kita lanjutkan untuk tanya jawab. Begitu, kepada Bunda Dewi dipersilahkan kembali untuk menyampaikan display aplikasinya.
Baik, terima kasih Bunda Santi. Kita langsung saja nggih, izin Mas Yana screen share screen. Sudah, ya. Gimana? Sudah bisa terlihat? Sudah. Bisa, Bun. Oh, sudah. Ini kok jadi bakal jelas sebentar. Ini kok jadi tak sembarang. Baik, ini kok nggak muncul yang di atas ya. Coba saya close-nya dulu Pak ya Mas Yana. Jadi tampilannya sudah terlihat ya? Sudah, Bun. Oh ya. Baik, coba kita ini. Bentar, saya itu ini apa? Jadi kecil. Baik Bapak Ibu, kita mulai displaynya ya, tampilan asik eraper seperti ini di depan. Ketika Bapak Ibu sudah mengurus izin lisensi kepada kami dan mengirimkan logo lembaganya serta nama sekolahnya, akan muncul seperti ini. Ini logo yang kami karena sekolah penggerak jadi ditambah ini, kalau tidak ya logo sekolah aja. Ini adalah tampilan inputnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk ke data sekolah. Ini ya di sebelah pojok kiri. Ini ada data sekolah. Nah, data sekolah itu otomatis ketika nanti Bapak Ibu sudah meminta izin lisensi dan dibuatkan nama sekolahnya, otomatis sudah berwarna kuning seperti ini, artinya tidak bisa diedit. Nah, yang di bawah ini yang warna hijau, ini bisa diedit sesuai dengan nama sekolah Bapak dan Ibu. Misalnya ini nama gurunya Mas Yana ini ya. Ini Pak Jar, ini Bu Dewi misalnya. Dewi Sundari. Nah, ini diganti sesuai dengan yang Bapak Ibu nggih, sekolah Bapak Ibu. Silakan diedit satu-satu gitu nggih. Untuk masing-masing sekolah. Jadi satu sekolah itu akan dapat satu master dan nanti bisa digunakan untuk seluruh kelas. Jadi nanti kepala sekolahnya akan membagi ke masing-masing kelas, masing-masing rombel itu satu-satu. Gitu. Jadi kita kembali lagi ke menu utama. Setelah diisi data sekolahnya tadi kita anggap selesai ya, supaya tidak lama. Silakan diisi. Ini yang terbaru nih, update-nya tanggal 22 Februari ya kemarin ya Mas Yana. Ini yang kami buat untuk hari ini. Terus kemudian data siswa. Ketika mengeklik data siswa akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Artinya apa? Silakan diisi data siswanya seperti ini. Nama lengkap, NIK, NISN, NIS, nomor induk siswa sekolah ya, nomor induk siswa nasional, NIK, tempat lahir di horizontal. Ini untuk satu kelas. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal menginput ini. Untuk mempermudahnya, Bapak Ibu bisa download dari Dapodik, itu kan isinya hampir sama ya. Jadi ini nanti tinggal copy paste dari sana bisa. Di blog itu sekolom-kolom, terus kemudian copy paste-nya di sini menggunakan ini. Yang 1, 2. Copy misalnya, nggak menjadi yang di sini ada tanda 1, 2, 3-nya ya. Kalau saya mengklik copy,
akan muncul sih, misalnya copy. Nah, yang ini, yang 1, 2, 3. Jadi, supaya tidak merubah rumus, nanti pakai ini. Hitung ya. Nah, untuk selanjutnya, misalnya ini, copy ke sini. Pastenya pakai yang 1, 2, 3. Nah, saya ini sama ya. Misalnya nanti ngambil di bahan lain di Dapodik. Nah, untuk selanjutnya ini juga diisikan tanggal lahir, semuanya diisikan semua sampai lengkap ya. Bapak Ibu, setelah data siswa lengkap, kita fasa. Ini yang nomor 2 kita buat beda aja. Kita buat Ibnu misalnya. Supaya nanti untuk pembeda ya, antara fasa dan Ibnu. Ini nanti diinputkan masing-masing. Bapak Ibu silakan menginput sama anak, bisa manual sendiri satu-satu, bisa juga dari Dapodik. Kita kembali lagi ke menu utama. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu atau ATP sekarang ya. Tujuan pembelajaran sama ATP itu kan sama. Kalau ATP itu kan alur tujuan pembelajarannya. Jadi nanti TP-nya sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki tiap sekolah. Karena tiap sekolah itu ATP-nya tentu berbeda, tetapi kita berpedoman pada CP. CP-nya kan sama ya. CP untuk anak usia dini itu ada 3 CP. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Yang kedua, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, dan ini kita di CP 1. CP 1, nilai agama dan budi pekerti. Yang kuning artinya tidak dapat diedit. Yang hijau, yang ini artinya dapat diedit. Oke, ini seperti biru ya, warna tampilan sini. Nah, ini silakan diedit sesuai dengan ATP-nya Bapak Ibu yang dinilai agama. Masukkan saja. Ini kami yang waktu dulu ya, waktu belum ATP, jadi agak sedikit. Kalau ATP sekarang kan lebih banyak, ada alur-alurnya. Kemudian setelah nilai agama dan budi pekerti ATP 1 sudah terisi, silakan isi yang jati diri. Isikan di sini satu-satu. Nggih, selesai nggih jati diri. Kemudian lanjut ke dasar-dasar literasi. Nah, isikan juga semuanya. Semua data 1 semester nggih, karena ini rapornya untuk 1 semester, jadi isikan 1 semester semuanya di situ. Setelah itu kita bisa kembali lagi ke menu utama. Sudah selesai semua tujuan pembelajaran. Sekarang kita ke penilaian. Nah, begitu kita masuk ke set penilaian ini, Bapak Ibu, TP yang tadi Bapak Ibu masukkan di nilai agama dan budi pekerti, itu tadi kan di nilai agama dan budi pekerti ada TP 1. Nah, itu yang tadi diketik manual tadi akan muncul di sini otomatis, ya. Jadi kuning. Artinya sudah tidak bisa diedit di sini. Kalau mau ngedit kembali lagi ke sana. Jadi tadi yang Bapak Ibu edit tadi akan muncul di sini dan bisa digunakan untuk semua anak. Absennya tadi yang tadi kita input tadi udah muncul juga di sini, Ibnu, Faza. Nanti kalau semua ya berarti semua udah di sini ya. Tidak usah ditulis berulang-ulang, satu kali aja input data siswa, nanti otomatis data siswa akan muncul di sini. Misalnya ini mengetahui nilai agama dan nilai agama Islam atau agama yang dianutnya. Mengetahui itu apa ya konteksnya? Kita misalnya dapat menyebutkan Allah misalnya gitu konteksnya. Menyebutkan Allah. SWT. Terus kejadian yang teramati apa? Pada saat Bu Guru menanyakan, Pak Guru bertanya, siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? Ananda dapat menjawab Allah. Nah, gitu nggih. Nah, nilainya apa? Nilainya di sini ada muncul atau belum muncul? Muncul. Nah, gitu ya. Jadi, untuk selanjutnya seperti itu semuanya. Nanti silakan diinputkan. Ini untuk semester ya. Jadi, nanti satu CP nilai agama di sini dipenuhi semua ATP yang tadi, ATP yang Bapak Ibu buat itu tentu ada penilaiannya ya untuk setiap anak. Untuk fasa ini bagaimana, untuk Ibnu bagaimana, nanti kan sesuai dengan TP-nya. Kemudian
untuk setiap CP di akhir semester itu ada saran untuk guru atau saran untuk orang tua. Nah, itu letaknya di pojokan. Di pojokan sini, setelah selesai TP-TP-nya, selesai semua TP-TP-nya, TP-nya dengan buatnya berapa, nggak sesuai dengan karakteristik masing-masing. Nah, di sini ada saran untuk guru, saran untuk guru untuk CP1, untuk nilai agama itu, kita ingin memberikan saran apa untuk guru. Kalau gurunya sama, ya untuk semester 1 sama semester 2 biasanya sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau sama, ya nggak usah untuk diri sendiri ya, saran untuk guru itu tidak diisi tidak apa-apa. Nah ini kenapa ada rekomendasi. Nah kami dapat masukan kalau di buku panduan itu bunyinya saran, tetapi ada juga yang Bapak Ibu kok saran sih kayaknya menggurui banget. Gimana kalau bahasanya diganti rekomendasi gitu kan. Nah silakan. Jadi kenapa kami kasih gini, kalau misalnya Bapak Ibu ya udah pesaran aja, nggak usah ditulis rekomendasi, langsung saran. Kalau mau rekomendasi, rekomendasi nanti keluarnya di output itu jadi rekomendasi untuk guru selanjutnya. Kalau guru selanjutnya itu ya kita, ya nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Ini dikosongin aja, terus saran aja untuk orang tua. Untuk guru selanjutnya kan biasa di semester 2. Semester 2 itu kan mau naik tingkat, biasanya gurunya beda. Nah, itu kita ngasih rekomendasi atau saran bahwa Mas Lasa ini untuk nilai agama apa gitu ya, untuk perkembangannya selanjutnya kita beri di situ. Kemudian saran untuk orang tua. Misalnya untuk yang beragama Islam biasanya gini, misalnya mohon untuk istiqomah di rumah juga diajarkan salat berjamaah, apa gimana ya kalimatnya itu sesuai dengan Bapak Ibu semua. Nah, itu masing-masing anak nanti jadi enak, sudah tahu Ibnu mau dikasih apa ya saran untuk Bapak Ibunya Ibnu. Terus misalnya nanti Zahwa mau dikasih apa ya, Faza mau dikasih apa ya, itu terserah Bapak Ibu sesuai dengan capaian yang telah dicapai oleh anak-anak tersebut. Dan seluruh kelas diisi gini dan tidak akan tertukar, langsung ketahuan Ibnu mau dikasih apa ya nilainya gitu ya. Nah, sudah sampai situ kita lanjutkan lagi, kita ke menu utama lagi. Penilaian ini tadi. Baik, penilaian tadi, ini CP1 di bawah ini loh, ada set-set. Ini ada problem solving, ini nanti ada masalah-masalah. Selain masalah kalau nggak bisa dari situ ya nanti WA kami, biasa saya, nanti saya, kalau bisa saya tanggulang saya selesaikan, saya selesaikan. Kalau misalnya saya pas nggak bisa minta tolong Mas Yana, ya Mas Yana tolong di-handle gitu. Jadi jangan takut salah ketika mencoba aplikasi ini. Nanti kalau misalnya human error karena sesuatu hal yang menyebabkan rumusnya berpindah, nanti akan dikembalikan lagi oleh Mas Yana. Ya Mas Yana ya. Nah ini CP1 tadi kita ya, nilai CP1 sudah selesai, kita lanjut CP2. Sama nggih, CP2 juga seperti itu. Kita kembali lagi CP2-nya. Ya kan kita tadi habis nyaranin, habis kesaran, jadi kita balik lagi. Untuk CP2 jati diri, tadi udah input tujuan pembelajaran banyak kan, ATP-nya. Nanti udah muncul di sini, ini yang Bapak Ibu input tadi, bukan yang saya ya Bapak Ibu. Nah nanti untuk jati diri itu apa? Buat seperti tadi konteksnya sama diselesaikan terus saran lagi, ya. Jadi untuk rekomendasi untuk CP2. Lanjut lagi CP3, karena CP-nya ada 3, nggih. Untuk dasar-dasar literasi, matematika, sains, dan rekayasa dan seni, monggo. Tadi TP-nya yang alur tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu tadi kan udah dituliskan, mau konteksnya apa anak-anaknya, silahkan ditulis semua serta sarannya. Selesai nanti di sini chatnya kok ada catatan anekdot, ini boleh diabaikan ya, karena maksudnya ini boleh tidak dibuat karena kami masih fokusnya ke penilaian sumatif. Untuk penilaian harian itu kami sedang proses ya Mas Yana, untuk harian bisa ke bulanannya. Yang bulanan sudah jadi, tetapi saya menginginkan bahwa aplikasi itu harian ke bulanan bisa sinkron gitu kan. Harian itu lumayan banyak gitu, kalau hariannya ada hasil karya, ada checklist, kita bisa jadikan satu di asesmennya gitu. Terus selanjutnya perkembangan jasmani dan kesehatan. Nah, perkembangan jasmani dan kesehatan ini tadi kan sudah data anak sudah Bapak Ibu input.
Nah, data anaknya berarti sudah masuk semua di sini. Ini kan saya tadi inputnya cuma 2, yang masuknya 2. Jenis kelamin laki-laki perempuan. Nah, ini berat badan dan tinggi badan. Nanti yang pengukurannya, tanggal pengukurannya diisi ya di sebelah sini. Jadi ngukurnya ini pada tanggal 2 bulan April tahun 2024. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu terjadi di sini, itu biasanya karena karakteristik laptopnya. Jadi laptop itu ada yang munculnya bulan duluan, baru tanggal gitu ya. Jadi nanti, oh kok kenapa nggak mau? Berarti inputnya ininya yang disesuaikan dengan karakter laptopnya masing-masing. Nanti bisa langsung nanya ke kami ya. Nanya ke Mas Yana, nanti kami siap ya untuk membantu. Nah ini langsung diinputkan saja. Misalnya berat badannya untuk anak TK itu 15. Tinggi badannya 100. Terus selanjutnya ini ya. Yang diinput jangan yang kuning. Yang kuning itu tidak bisa diinput. Nah, ini lingkar kepala. Ini kalau 50 lingkar kepala itu berapa ya? 45. 40 ya. Ya macam-macam ya, ada yang 49, 45 ya. Kita kira-kira aja ya Bapak Ibu. Lingkar lengan berapa? 14 lah, 14, 12. Mata penglihatannya baik, hidung baik, ciuman, mulut baik, gigi baik gitu ya misalnya. Terus terakhir ini apa? Pemberian patungan 1 kali, misalnya 1 kali bisa diganti juga sini enggak kali, tapi kita misalnya dia dikasih obat cacing, isi aja di sini obat cacing. Habis dikasih obat cacing kok dia pada bulan ini gitu, kasih aja kayak situ nggak apa-apa. Obat cacing apa vitamin gitu ya, Mas Faza udah dapat obat cacing di sekolahan gitu misalnya. Nggak kalinya, ya terserah kita ya itu ya. Terus ini tabel ini ada cuma tabel saja ya. Terus selanjutnya dokumentasi. Set dari berdasarkan set-set ini juga bisa, dari samping tadi juga bisa. Nah dokumentasi ini terdiri dari apa? Ada nilai agama, jati diri. Kami sediakan 2 foto. Jadi ada 2 foto untuk setiap CP. Nilai agama dan budi pekerti kami sediakan 2 foto anak Faza misalnya untuk kegiatan. Ini apa? Nilai agama ada 2 fotonya. Ini contoh dihapus aja. Terus kita insert. Ini kok insertku ketutupan nih Mas Yana. Sebentar tak kecilin dikit. Di sini ada kolom insert ya Bunda. Insert terus kemudian mana insertnya? Ntar Mas Yana. Ini maaf ya Bapak Ibu, ini saya kecilin kok malah ininya yang kecil. Di sini ya, di sini ada insert ya di Excel itu. Insert, kemudian picture, ini ketutupan anunya tak geser kok nggak mau. Ketutupan anunya zoom. Apa? Modelnya zoom. Saya cari di sini ya. Bapak Ibu ada insert, terus kemudian picture, terus kemudian dimasukkan aja fotonya anak di sini. Besok kalau untuk tindak lanjutnya misalnya mau menggunakan kami bintek satu-satu ya. Jadi nanti kita akan bintek langsung satu-satu. Nah, ini ada 2 dari nilai agama. Di sini ya insert picture terus kita cari di misalnya nyimpennya foto-foto anak Bapak Ibu disimpan di E apa D, nanti ajak muncul di situ, tinggal sini langsung masukkan insert gitu. Seperti menginsertkan foto pada biasanya. Nah, ini jati diri ada 2 juga, dasar-dasar literasi juga ada 2. P5 juga kami menyediakan 2 foto nggih. Terus ini selanjutnya kita penilaian tentang P5. 1 semester kita menyediakan 2 penilaian 2 kolom nggih. Judul proyeknya misalnya ini memilah sampah. Silakan nanti proyeknya Bapak Ibu itu apa, silahkan ditulis di sini. Deskripsinya misalnya dimensi yang ingin dikembangkan apa, di situ yang harapannya proyek ini harapannya dapat membangun 2 dimensi, misalnya dimensi gotong royong dan gotong royong yang kreatif di sini ya. Silakan nanti sesuai dengan
dimensi yang ingin dikembangkan oleh P5 Bapak Ibu. Misalnya fasa ini. Karena P5 tidak ada ikatan harus menggunakan apa ya untuk penilaiannya. Jadi deskripsikan saja apa yang dilakukan anak di P5 itu bisa langsung di sini dimensi yang dikembangkan. Ya seperti itu ya, dimasukkan fasa apa, Ibnu apa. Kan untuk satu kelas dimensi yang diharapkan kan sama, cuma yang deskripsinya aja yang berbeda. Begitu ya Bapak Ibu, kita lanjut ke ekstrakurikuler. Di sekolah Bapak Ibu ada ekstrakurikuler apa saja? Nggih, kalau misalnya kami ada angklung, drum band, tari, lukis, ada tahfidz, ada renang. Nah, itu silakan nanti kalau tidak ada ya dihapus saja. Nggih, kalau ada ya dituliskan saja. Misalnya kalau saya nggak angklung kok, saya apa karawitan, tulis saja karawitan. Ini kan bisa diedit. Nah, Faza udah otomatis, nama anak-anak itu udah otomatis di sini. Kita nggak usah ngetik-ngetik lagi, udah otomatis di sini. Untuk Faza dia angklung aktif nggak? Aktif. Tinggal ceklik gitu ya, nggak usah ngetik, nggak usah ini udah aktif belum aktif. Kalau Ibnu itu nggak mau dia ikut drum band belum aktif, gitu aja ya. Gitu ya. Ya Bunda, kita lanjutkan lagi. Sudah ya. Kita kembali ke menu utama, apalagi yang belum ya. Ekstra sudah. Nah, ini perkembangan agama. Ini nanti masuk ke rapot khusus. Rapot khusus itu ini yang keagamaan. Nanti kalau misalnya tidak beragama Islam ya rapot khususnya nggak usah diisi di sini. Misalnya untuk apa rapot khususnya yang nanti beragama. Misalnya lain agama minta nanti kami ada yang agamanya lain, kita buatkan yang program agamanya yang lain kita sesuaikan dengan sekolahnya, yang programnya apa. Ini bisa diganti. Jadi ini bisa diganti semua, nggak harus ikut ini, sesuai dengan sekolah Bapak Ibu semua. Dan ini nama anaknya udah langsung di sini. Oh dia lancar, belum lancar, gitu aja, lancar, belum lancar, gitu aja. Terus ini ada kolom refleksi. Kolom refleksi ini nanti diisikan oleh orang tua, jadi kosongin aja. Itu kita muncul lagi, kita lanjutkan lagi, apalagi sih yang belum absen. Nah, nanti begitu Bapak Ibu pilih absensi udah nama-nama anaknya udah muncul sini semua, tinggal masukkan aja. Fasa izin 1, sakit 1, izin 2, apanya 3, terus si Ibnu sakit 4, misalnya gitu sampai 1 kelas. Udah selesai. Kita lanjutkan lagi ke menu utama lagi, apa sih yang belum? Oh, ini foto untuk di depan ya, data siswa. Ini sifatnya mubah ya, boleh nanti diinputkan sekalian. Jadi nanti foto anak di data siswa itu sudah langsung ada. Boleh juga nanti Bapak Ibu saya nggak akan saya kirim file, saya cetak dan saya tempelin kayak dulu gitu. Silakan gitu ya, dikosongin aja kalau nggak mau dikasih. Kalau kasih ya ini seperti petunjuk pada saat mengisi foto, memindahkan foto, masukkan foto siswa sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Ini ya ada petunjuknya ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada kesulitan bisa menanyakan kepada kami. Nah ini sudah semua ya. Kita lihat seperti apa sih yang tadi kita inputkan itu ya, menu cetak. Kita lihat di sini menu cetak sampul rapor. Sampul rapor tadi untuk Faza ya. NISN-nya ini, tadi kita nggak input ya. Nah ini TKPKK, Kartini, ini data dirinya langsung kayak gini. Nanti itu hasil print out-nya itu ya, nanti di print itu Bapak Ibu tinggal print gitu aja udah keluar semua seperti ini. Nah Dewi Sundari, tadi saya kurang iya ternyata ngetiknya. Nah tadi kepala sekolah udah langsung di sini ya, kita nggak usah ngetik-ngetik lagi. Ini data anaknya yang kita inputin tadi. Ini si Faza ya. Terus kemudian kita lihat lagi. Ini sampul. Kemudian rapornya Faza. Kita tadi nulis apa sih Faza ini kan? Ananda Faza dinilai agama. Tadi mampu mengetahui nilai agama Islam dengan menyebutkan nama Allah. Lah tadi menyebutkan Allah tadi muncul sini kan Bu, Bapak Ibu. Yang tadi saya ketik di TP1 tadi itu loh yang nilai agama. Ketika pada saat Bu Guru bertanya siapa Tuhannya, Ananda dapat menjawab Allah. Sudah di sini. Gitu ya, rekomendasinya ini untuk guru selanjutnya untuk lebih sabar lagi. Tadi kita nggak ngetik ya. Terus untuk rekomendasi untuk orang tua jaga kesehatan, tadi kita juga nggak ngetik ya.
Misalnya untuk apa? Nah, ini fotonya nanti akan muncul di sini. Foto yang kita inputkan tadi. Misalnya di dokumentasi saya nggak input tadi mau cari insertnya ketutupan tadi nggak ini ya. Insert. Terus kemudian jati dirinya ya ini sesuai dengan nanti kalau banyak ya penuh. Itu bisa ditata ya nanti. Nah, ini enak. Nah, fotonya udah muncul di data dasar literasi ini ya. Nah, yang kita ini kan, ini proyeknya. Lah, saya aba loh, saya masih toh. Nggak cuma CP-nya, nggak cuma 3, ada kekhususan. Ya, kita ada beberapa TK ya, yang udah menggunakan lisensi kita sekitar 40 TK. Itu yang aba banyak, masih toh juga banyak. Jadi, kita tambahin nanti CP-nya di sini sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing. Ini kan sekolah kami TK PKK, jadi nggak ada itu ya. Terus, yang proyeknya tadi udah muncul di sini, Bapak Ibu. Nah, yang jasmani tadi. Tadi kan saya ngisi fasa 15 kilo. Berat tingginya 100. Dia berat badannya udah langsung di sini loh. Berat badan normal. Tinggi badan pendek ternyata. Ya, ternyata dia pendek dia termasuk anak yang pendek. Untuk ukuran segitu. Nanti kalau normal ya normal. Indeks massa tubuhnya gizi baik. Oh, ternyata dia gizi baik ya. Orang tuanya jadi tahu ya. Lingkar kepala berapa, lingkar lengan berapa, ini hidung baik, kulit baik, penyakit tidak ada, pemberian kapsul vitamin, ada obat cacing gitu ya. Misalnya vitamin, misalnya tadi kasih apalah vitamin, Bapak Ibu ngasih dia vitamin A, apa vitamin apa ya, vitamin Fitcom gitu misalnya. Tulis aja di situ. Nah, ini ya. Terus refleksi orang tua kita kosongin, nanti orang tua yang ngisi. Ekstrakurikuler tadi muncul di sini. Untuk si Fazat tadi, Mas Fasa, angklung aktif, drum band aktif, lukis belum. Jadi orang tua nanti tahu, oh ya anak saya angklungnya aktif. Jadi yang ini, mungkin dia nggak berbakat atau dia nggak senang di situ. Untuk kehadiran, ya otomatis yang kita inputkan si Fasa tadi udah muncul sakit 1 ya tadi. Izinnya 2, tanpa keterangan 3. Nah ini Pak gurunya Mas Yana. Terus orang tuanya nanti belum. Terus ini kepala sekolah tadi Bu Dewi Sundari tadi kurang I tadi yang ngetiknya ya. Nah demikian ya, ini sampul. Munculnya rapornya munculnya seperti itu. Terus rapor khusus yang keagamaan ya. Rapor khusus keagamaan. Ding ding, kenapa ini? Rapor khusus. Nah, ini ya. Rapor khususnya seperti ini. Tadi ada akidah Asmaul Husnanya dia lancar. Nabi dan Rasul lancar. Hafalan ini yang beragama Islam ya, monggo ya. Yang saya nggak mau ngasih itu ya nggak usah pakai. Kalau kami biasanya sekarang suka ada plus-plusnya ya dikasih ini semua. Udah langsung nama gurunya udah di sini, kepala di sini, nggak usah diulang lagi. Yang kita inputkan Faza ini udah masuk sini. Yang lain juga gitu ya kalau kita lihat. Nah, rapor khusus ini apa pindah sekolah. Kalau ada yang mau pindah ini Bun, ada di sini silahkan diakses nanti ya. Gitu ya. Apa tadi rapor sampul sudah, rapor khusus sudah. Ini sudah, sepertinya sudah ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Demikian ya penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Tadi saya nggak langsung ini, kita nggak langsung ngobrol ya. Maaf. Terus bicara terus ya, Bunda Santi. Tidak mengapa pun, biar Bunda Dewi langsung selesai saja. Nanti kalau ada pertanyaan di tengah, malah takutnya lupa. Oh iya, yang mau disampaikan apa ya? Nanti mungkin Mas Yana nanti nambah ya kalau saya pas lupa ini ada. Ya, terima kasih pemaparannya Bunda Dewi dan Mas Yana, bahwa sebenarnya mungkin ini juga pernah kita dapatkan yang di PAUD Jateng itu, cuman ini sudah dimodif sedemikian rupa dan ini insya Allah lebih memudahkan lagi, mungkin nggak selengkap ini juga gitu ya yang kemarin sudah sempat kita dapatkan. Barangkali dari teman-teman ibu-ibu semua ada pertanyaan, silahkan bisa raise hand ataupun nanti bisa buka on kamera dan suaranya, bisa langsung ditanyakan kepada beliau begitu terkait dengan aplikasi ini.
Dipersilahkan kalau mau ada yang bertanya. Saya Us. Manje boleh dipersilahkan. Baik, Bunda Dewi, terima kasih atas ilmunya. Ini saya akan bertanya terkait dengan lisensi tadi. Mungkin saya tadi karena terlambat masuk, mungkin belum terinfo ya. Untuk lisensi ini apakah ada cas yang harus kami bayarkan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berapa lama lisensi ini kami dapatkan? Gitu. Itu dulu sementara. Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Tatiana, bahwa tadi ditanyakan tentang lisensi, berapa mungkin bayarnya dan sampai berapa jangka waktunya, begitu. Bisa langsung dijawab saja, Bunda. Terima kasih. Siapa tadi? Yati ya? Bu Tatiana, Ibu Tatiana. Anak. Bu Tatiana, terima kasih untuk pertanyaannya, bahwa karena ini offline ya, sifatnya offline. Jadi ketika sudah dapat master itu bisa digunakan terus. Jadi kita enggak kemarin, tapi aplikasi ini tidak berhenti di sini. Maksudnya ketika ada maintenance terbaru dari Kemendikbud, kita perbarui terus. Jadi kalau bisa nanti kan ini terkoordinir di misalnya di Kapaneo, di Kecamatan Sawangan, ini kan ada dikoordinir Bunda Santi Jadi nanti ketika izin lisensi sudah diurus, kami langsung ngasih master, silakan untuk digunakan, dan kami dampingi selama proses menggunakan itu, kami dampingi terus ya Mas Yana ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ini memberikan kurang ini bisa langsung memberi masukan kepada kami. Jadi ketika udah pertama minta izin lisensi itu bisa digunakan terus, tetapi nanti itu tetap akan kami update. Nah nanti kalau cuma update-nya ini kami bisa tidak meminta tambahan lagi, tapi nanti kalau yang misalnya ada memang berubah banyak gitu ya, karena kurikulumnya tiba-tiba berubah sekali, ya mungkin nanti ada biaya lagi kalau ingin menggunakan lagi. Jadi master itu bisa digunakan karena tidak online ya, jadi silakan untuk digunakan, itu bisa terus gitu. Begitu Bunda. Terkait dengan biayanya Bun? Nanti kita sampaikan dengan Bunda Santi aja ya, itu tidak mahal, sangat murah. Ya, nanti saya sampaikan Bunda Santi ya untuk kelanjutan, jadi nanti bisa dikoordinir gitu. Oke, Bunda. Satu lagi Bun, andai nanti ada pembaharuan untuk aplikasi ini begitu ya, itu nanti dilakukan secara online atau kami nanti diberikan master yang baru begitu? Iya, master baru. Oh, master yang baru. Oke, ya. Terima kasih. Iya, Mas Yana ya. Update. Master yang baru tapi tidak harus membayar baru gitu loh, maksudnya itu. Tapi tidak mahal kok Bun. Itu kemarin yang ini ya langsung cuma segitu gitu. Kami tidak mahal. Kalau master yang baru artinya bahwa database kami masih tetap ada gitu kan? Ada kami memakai iya, gitu. Karena ketika diberikan Bunda langsung punya master itu toh. Jadi tetap masih gitu kan, offline. Jadi itu adalah master yang punya Bunda, silakan untuk digunakan gitu. Maksudnya ketika setelah ada pembaharuan begitu loh Bun? Aplikasi yang baru. Ya. Itu aplikasi yang baru. Iya. Masternya database-nya tetap ada, jadi kita nggak perlu input lagi begitu. Ya tetap nama depannya nanti gini. Misalnya Bunda sudah ngisi tengah-tengah gitu. Biasanya kalau pembaruannya di awal semester, jarang ada tengah-tengah gitu. Kalau tengah-tengah nanti kirimkan filenya aja kan. Ini ringan. Oh, berarti tidak. Oh ya. Oh iya, ini kan ringan. Masa ringan dikirim-kirim gitu kan. Misalnya ada kerusakan, misalnya human error ya, karena masih belajar. Waduh, ini rumusnya salah klik gitu. Jangan takut. Udah kembalikan aja ke kami, kirim filenya, akan perbaiki gitu ke setelan awal, tapi nggak hilang gitu yang di input tadi gitu. Jadi jadi mudahnya itu apa, ketika menggunakan bareng-bareng
kalau merapotan itu kan suka bareng-bareng ya, itu nggak akan server down karena masing-masing sendiri. Dan biasanya kalau rapotan itu kami agak lembur malam ya, karena banyak kerjaan juga, jadi kami bisa siap gitu malam gitu, bantuin gitu. Tapi kalau mudah-mudahan tuh kalau dengan ini nggak usah lembur-lembur, cepet ya, karena rapotnya cepet banget ngerjainnya. Jadi itu nanti akan kami siap. Kalau misalnya malam udah kemalaman ya nanti pagilah kami ini kirim gitu. Sekarang istirahat dulu pun besok pagi ya gitu. Gitu, jadi sangat ini ya, kami welcome terus, dampingi terus gitu. Selama menggunakan ini tuh ada masalah apa, bilang aja, nyampein aja masalahnya apa, nanti kami bantu. Kami akan bantu melalui video call apa, tapi kalau misalnya nggak bisa ya filenya aja kirim sini, kami perbaiki gitu. Jadi mudah sekali. Oke. Seperti itu. Baik. Itu jawabannya Bu Ana. Oke, Barangkali sebenarnya ada tadi yang- ada lagi itu kan yang tadi kayak di pendidikan agama ya, yang di CP yang agama tadi ya, karena memang kan jelas masing-masing lembaga itu mempunyai kekhususan masing-masing begitu. Itu nanti juga kami hanya mengirimkan, misalnya ya, mengirimkan apa yang menjadi kekhasan kami untuk dijadikan, ditulis di situ gitu ya. Jadi kami tidak bisa menuliskan sendiri begitu ya. Itu malah menuliskan sendiri. Maaf saya langsung jawab ya. Itu Ya, nggak menuliskan apa-apa. sendiri. Jadi kami sediain kolomnya aja. Hapus aja itu kalau Menuliskan nggak sendiri dipakai. ya. Dan Oke. kan hijau ya, warnanya hijau ya Mas. Hijau apa biru tadi hijau ya. Bisa diedit ya. Nah, itu Oke, oke. artinya bisa diedit. Silakan diedit Ya. menurut yang ada di tempat Bapak Ibu. Kan tidak sama. Makanya kami bebaskan di situ dan kolomnya banyak. Ya, oke. Kalau Terima dipakai kasih. hapuslah. Kalau dipakai ya gunakan, ketik aja ganti sesuai dengan masing-masing TK karena nggak sama ya. Jadi kami nggak itu. Jadi ada memang bebas di situ mau. Tapi muncul dan tadi kan enak aktif apa belum? Apa tadi ya kalau agama? Lancar. Lancar dan Ya. belum lancar. Karena memang kita nggak menilai bahwa tuh berapa skornya lancar, kan kita sudah dengar ya anak-anak itu baca lancar, oh belum lancar gitu. Sebagai orang tua kan seneng kalau dapat wah agamanya juga ada ya dia, oh Al-Ikhlas misalnya, yang dia hafalan Al-Ikhlas sudah lancar, doa mau makan lancar, itu anak bapak ibunya dari referensi itu kan dapat komprehensif ya, lebih utuh, ada ekstra, ada agama, P5 semua udah. Kalau P5 ini ya memang sudah ada di lapor ya, tapi ada tumbuh kembang anak yang gizi baik, gizi buruk, misalnya normal, pendek, itu kan orang tua juga langsung bisa lihat, nggak cuma dari 3 CP, absensi juga sudah ada kan pun untuk input, nggak usah nyari satu, pindahin ke satu anak, udah di situ diinputkan satu kali satu kelas, cepet itu nginputin, nanti bunda ngitung dari absen terus gitu kan, paling 5 menit, lama-lama 10 menit selesai untuk ya. Jadi itu tujuan kami itu apa, memudahkan dan mempercepat pekerjaan Bapak Ibu supaya nggak terlalu lama isi raportnya itu. Kadang ngedit pengen nganu foto input malah fotonya lari ke sana kemari, terus kalau nggak di PDF itu begitu dibuka lagi lo kok abul-abulan gitu ya kalau pakai Word ya, seperti itu sebenarnya. Jadi kami ingin memudahkan saja supaya lebih mudah dan itu udah komprehensif di situ semua. Kami terus perbaikan, kami terus apa. Tapi kalau yang sudah Bapak Ibu pegang ya itu, tapi nanti kami beritahu lagi, ada perbaikan, ada tambahan gitu. Seperti itu. Bun, satu lagi ya Bun ya. Ya, silahkan. Apakah bisa di custom gitu untuk tampilannya supaya misal logo sekolah kita tuh menjadi dasar gitu. Misalnya ketika mau print out gitu, ada logonya lembaga kita gitu. Di kayak bayangan itu ya, apa namanya? Ya, kayak begitu. Gimana Mas Yana? Daniel Bisa, lebih Bu. ahli nih ya nampaknya desainnya. Logonya kertasnya jadi kayak ada logo kita gitu kan? Ya. Bisa Bu, bisa diatur sendiri sebenarnya dari file rapotnya. Oh, bisa diatur sendiri. Atau semisal kesulitan nanti bisa filenya kirimkan ke sini bisa. Ya. Nanti begitu pesen masternya nanti sekalian aja masternya itu untuk hasil cetakannya dibuat gitu kan, bisa Mas Yana. Ya, terima Kan kasih. waktu pesan itu kan ngirim logo toh. Jadi logonya kami pegang. Ya. Ya. Ya, terima Ya. kasih Bun. Ya.
Ada lagi barangkali? Oh ini sebelum sambil menunggu yang lain, saya ingatkan kepada seluruh peserta di kolom chat telah tertera form untuk presensi. Silakan ketikkan presensi untuk yang hari ini bisa hadir, dan barangkali ketika ibu-ibu semua gabung jadi satu sekolahan bisa presensi tiap individu begitu nggih. Kemudian saya pengen tanya nih sama Mas Yana nih, kalau SCI Media itu tempatnya hanya di Jogja kah atau Magelang pun juga ada begitu? Karena terkait dengan mungkin apa namanya aplikasi ini, kalau misalnya kami juga dari Magelang, ya sekarang sudah dimudahkan sih pakai HP begitu. Tapi kalau harus ada komunikasi yang intens, terus kemudian pengennya ketemu langsung, nanti kan bisa lebih mudah. Di Magelang adakah atau cukup di Jogja saja? Ya, jadi untuk kantornya itu hanya di Jogja, Bu. Ya. Namun ada marketing kami, Bu. Sebenarnya itu kan kita kan tidak hanya membuat rapor TK gitu ya, ada media ajar dan rapor SD juga. Ya. Jadi itu memang di Magelang itu ada marketingnya sendiri. Nanti semisal membutuhkan datang ke sekolah minta nopo ya, minta sesuatu, nanti kami kirimkan pesan ke bagian marketingnya yang di lapangan. Itu ada bisa. Ya. Baik, terima kasih. Mohon izin menambahkan bahwa ini tidak terlalu sulit kok Bun. Kita beberapa kali ya Mas Yana bintek melalui online itu langsung ngerti, tapi langsung megang laptop dan kita langsung pegang masing-masing gitu. Langsung tahu. Karena memang tidak terlalu sulit ya, maksudnya agak mudah. Nanti bisa langsung kita langsung interaksi gitu, langsung kalau binteknya itu kan langsung materi gitu satu-satu kita. Ini jadi kesulitannya apa silakan disampaikan. Nanti kalau tidak bisa ditangani di situ kita bisa video call, bisa tadi itu langsung kirim filenya, enak kok. Jadi jangan takut salah gitu. Ketika ini kan master kan satu tapi bisa ke semua ya, bisa digunakan oleh semua guru. Jadi kepala sekolah tetap memegang satu master nanti di sebelumnya. Jadi aman, aman dan kita backup kok ya Mas ya. Kita ini, maksudnya kita benar-benar nggak terlalu ini banget gitu, maksudnya. Bu ini gimana kok? Oh ya nanti kami perbaiki. Jadi nggak terlalu kaku banget. Kita enak aja. Jadi nanti ketika ada masukan juga kami terima masukannya. Apa kita lakukan perbaikan. Kan terus ini. Bisa benar. Tapi ini perkembangannya sampai sini ya sesuai dengan kurikulum pada saat ini. Karena kita berubah ya, terus mengalami perubahan, terus dari Kemendikbud sendiri ada perbaikan ya kami ikut. Ya, kalau dulu CP-nya 3 itu yang ketiga kan bukan sains teknologi ya. Kamu jangan ngomong. Itu ya kami ngikutin itu. Jadi Jadi kalau yang dari Sawangan ini saya mohon kalau bisa tetap di koordinasi lembe tabu. Maaf, ini kan enak siapa ya yang suaranya masih kamu pengen apa Thailand kita Mas Yana yang sebentar. Oh iya, ini di kolom chat ada yang bertanya, nampaknya masih perlu dijelaskan lagi bahwasanya ketika awal nanti ditambahkan ya Bun, ketika saya mungkin salah mengatakan bahwa ketika awal pengen dapat ini masternya ini atau filenya inilah, itu berarti harus izin lisensi dulu ke TK, PKK ataupun Bunda Dewi. Nah, ketika nanti dapat izin lisensi, baru kita nanti dikasih masternya. Untuk biayanya, nanti saya sampaikan di grup IGTKI ataupun grup PKG kecamatan, begitu nggih? Ya. Apakah bisa diterima? Yang pakai Galaxy D4 siapa nggih? Dimut Mas, bisa nggak Mas Yana? Sebentar. Ikut Zoom puterannya.
Ada lagi barangkali yang mau ditanyakan? Oh iya, Bu Ulfa nggih. Mbak Sopai, Bu jangan Ulfa dari TK mana ya? Mbak Sopai. Mbak Sopai mana Mbak Sopai? Atau dari KB? Dari TKPKK, Bun. Oh, baik. Oh, berarti kalau TKPKK Jogja juga nggih? Nggih. Kalau TKPKK nanti barangkali hubungannya langsung ke Bunda Dewi mawon nggih. Oh, Kira berarti yang dari Sawangan. enggak dari Jogja, Bun. Itu Oh, berarti iya. langsung ke tempatnya Bu Dewi. Oh iya iya. Oh Iya. iya kalau tadi ini sudah di ini umum ya. Saya Iya. kok malah enggak ini. Iya nanti yang ini langsung ke saya aja ya. WA saya Oh, saya iya, kasih. Bu De- WA saya tahu nggak Bun? Siapa ini tadi ya? Ulfam, Mbak Dewi. Panggil ya nanti WA saya langsung ke saya aja. Ya. Nah, terima kasih, Bun. Ya sama-sama. Barangkali dari ibu-ibu yang di Kecamatan Sawangan, apakah ada pertanyaan lagi? Atau sudah paham semua? Saya Bunda, Oh, nggih, dipersilahkan. itu untuk tampilan yang di rapotnya itu yang berarti sama semua itu Bun. Yang gambar, yang ada gambar-gambar yang saya dinilai agama moral itu tampilannya juga seperti itu semua nanti Bunda. Tadi kan ada gambar ilustrasi itu loh Bun. Oh, ilustrasi itu kan gambar kita diisi dengan gambarnya anak-anak. Buatan yang di atas itu loh Bunda, yang dinilai agama moral itu. Tampilannya juga seperti itu semua. Dek, Eh, izin menjawab? iya ya, mau Ya, silakan. mungkin yang dimaksud bagian Yang atas itu Bun, yang dinilai agama moral kan ada gambar kecil gitu. Itu tampilannya juga seperti semua itu nanti. ini nggak? Yang dimaksud ini? Ya, ha-ha. Nggih, ini bisa nggih. Untuk yang versi terbaru ini bisa bisa di delete Bu, misal tidak cocok Oh, nggih, ini bisa diganti dihilangkan. Nggih, Oh, diganti sendiri itu. juga bisa gitu. nggih. Nggih, oh, Diganti alah, sendiri itu. juga bisa. Bisa, nggih. Semisal Oh, ini warnanya bukan pink juga bisa. Ini sekarang oh bisa nggih. iya, bisa. Misal Itu diganti warna nggih custom ini. bisa Nggih. diatur sendiri itu nanti Bisa, Mas. nggih. Oh, Bisa nggih, diatur ya. sendiri. Nggih. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Baik, ada lagi barangkali Bunda yang mau ditanyakan? Mungkin bukan bertanya, mungkin sedikit keraguan-raguan mungkin ya. Saya tuh sebenarnya tertarik karena kami kan selalu membuat rapot sendiri udah dari tahun berapa ya, udah dari tahun-tahun yang lalu. Ya, Kemudian dari ini kan tahun- pas banget ya dengan kurikulum Merdeka karena kan kami juga sekolah penggerak gitu. Kemudian yang menjadi keraguan kemungkinan ya tadi ya seperti yang ditanyakan Ibu sebelumnya. Tampilan-tampilan itu jangan sampai misal satu kecamatan tuh pakai itu berarti semua nanti sama kayak gitu. Nah, ini kan mungkin yang ditakutkan kayak gitu ya. Kayak yang nggak ada pembedanya aja antara TK Santa Maria sama TK mungkin mana. Jadi kayak yang nanti mungkin bagus kalau ya betul kalau nanti akhirnya bisa diedit sendiri kan bisa ditambahi dengan logo sekolah masing-masing, ditambahi dengan macam-macam logo sekolah bergerak, Merdeka Belajar, Merdeka Bermain kan seperti itu. Jadi kalau ada kebebasan di mana kita bisa menambah atau mengurangi logo, kemudian bisa mengutak-atik sendiri itu mungkin lebih menjadi sedikit privasi begitu ya, bahwa ini rapot ini miliknya TK Santa Maria begitu loh Mas. Jadi bisa ya Mas ya, mungkin ini yang menjadi Bisa. keraguan teman-teman, takutnya kan Logonya- nanti wah sama semua nih nanti rapotnya satu kecamatan, nah takutnya kan begitu, jadi tidak ada Logonya yang masing-masing Bunda. iya, Logonya maksud saya selain di logo itu tetapi tampilan secara keseluruhan gitu. Maka saya tadi bilang bisa tidak kalau misalnya nanti ketika print out chat rapotnya nanti kayak dibayang-bayang logonya kita seperti rapot kami seperti itu gitu loh. Bisa begitu ya? Andai kita bisa utak-atik sendiri gitu. Bisa, nggih. Oke. Nggih. Untuk gambar dan
warnanya itu bisa diinputkan masing-masing sekolah itu bisa. Gitu. Baik, begitu Bu Ana. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan atau mau bertanya? Tidak ada, nggih. Tanya satu lagi. Itu tuh basicnya anu ya Mas ya, basicnya Excel ya? Excel. Besar. Iya. Oke. Iya, iya. Nanti bisa dimodif sendiri sesuai kebutuhan barangkali, atau mungkin nanti bisa collab lagi ke Mas Yana, pengennya dikasih apa, mungkin logo apa atau gambar-gambar apa mungkin yang sesuai dengan background sekolah kita, Ciri khas sekolah. ya, sebagai identitas sekolah gitu. Dan ini menurut saya amat menarik sih gitu, karena memang nampaknya kalau kita seringkali pakai rapot biasa, terus kita biasanya mungkin dari kemarin kita juga sudah dikasih rapot yang dari dinas yang dari IGTKI PD2 dengan menulis itu, maka kalau sehari misalnya kita punya 20 murid aja satu kelas, wah itu butuh waktu berapa hari kita untuk menulis dan mengarang itu. Nah dengan ini alhamdulillah bisa dimudahkan gitu ya. Ini sudah masuk satu rumus, bisa masuk ke beberapa sistem gitu nggih. Iya. Kembali lagi saya ingatkan kepada seluruh peserta, itu di kolom chat sudah ada presensi. Silahkan bisa absen terlebih dahulu sebelum nantinya kita tutup perjumpaan kita kali ini. Nampaknya belum ada pertanyaan lagi. Mungkin ini kok aku yang bertanya terus ya Usia? Nggak apa ya? Bu, santai saja. Untuk mendapatkan lisensi itu kira-kira berapa lama ya? Mendapatkan master, jadi pengajuan, kita pengajuan, kemudian lisensi di ACC, kemudian master dikirim itu sekitar berapa lama? Bisa diterima Bunda Dewi pertanyaannya? Ya nggak lama, langsung ya Mas Yana. Paling 1 hari udah selesai. Oh cepet ya? Oke. Yang penting itu sudah melakukan semua yang kita minta, ya udah kita kirim langsung. Mungkin persyaratannya sekalian Bun, supaya teman-teman juga mungkin kalau sudah tertarik segera menyiapkan. Syaratannya hanya mengirim logo sama nama TK, alamat TK. Nanti kalau untuk NPSN dan segala macam silakan input sendiri ya. Terus nanti mungkin diberi catatan kalau ingin ditambah apa yang dirubah di situ, bisa sekalian dikasih catatan ya. Jadi nanti kami ketika mengerjakan itu sekalian apa sih, misalnya tadi keinginannya apa untuk kalau ini semua nanti backgroundnya diberi yang logo, berarti semua nanti pakai background logo. Jadi apa sih namanya, kayak bayang-bayang di kertas itu apa? Nah itu ya pakai logonya itu. Jadi nanti logonya itu kami masukkan. Terus nanti yang sekolah penggerak ditulis sekolah penggerak. Jadi nanti kami tambahi logo sekolah penggerak kalau berkenan gitu. Jadi yang untuk sekolah penggerak kami beri sekolah penggerak. Maksudnya logo sekolah dan sekolah penggerak. Ada juga yang sekolah punya 2 logo. Ada ya Mas Yana ya, ada juga punya 2 logo. Silahkan nanti sekalian dikasih catatan ketika mengirimkan logo, nama sekolah dan alamat sekolah itu diberi catatan di bawahnya. Kalau TK Aba dan TK Masito insya Allah kami udah paham gitu. Jadi menambah dengan tambahan yang kekhususan tadi kekhususan di TK Aba keabahan ke Masitohan gitu, kami sudah paham. Tapi kalau yang misalnya ingin apa gitu, tulis saja di catatannya. Jadi kami per satu yang ini catatan apa gitu ya. Jadi sekalian ditulis. Jadi sekalian ketika master dibuat itu sudah sekalian. Nanti ketika kami kirim silakan dicek. Kalau kurang ini sampaikan saja, kami perbaiki. Gitu ya Mas Yana ya.
kami akan sesuai dengan yang karakteristiknya gitu. Jadi ketika itu sudah fix, pokoknya silakan digunakan. Nanti kami kirim, boleh kok ini kurang ini gitu. Oh ya, nanti kami ini gitu. Seperti itu. Sesuai dengan misalnya saya kok enggak ini ya sekolah kami gitu. Sekolah kami sekolah penggerak, kasih catatan ya Bun. Sekolah penggerak kami mau tambahin logo sekolah penggerak gitu. Kalau nggak usah ditambahin logo ya, tulis aja. Jadi ada catatan. Gitu aja. Nanti bisa dikoordinir aja ke Bunda Santi logo sekolah ini gitu. Jadi kami ngirimnya nanti ke Bunda Santi aja gitu. Gimana? Apa nanti dikirim nomor WA-nya jadi kami ngirim satu-satu, nggak apa-apa. Nah, terkait juga nanti mungkin bila ada sekolah-sekolah yang berkeinginan untuk mendapatkan master ini, bagaimana kalau alangkah baiknya nomor Bunda Dewi saja yang langsung dihubungi gitu, biar nanti apa yang dimaksudkan dari lembaga itu bisa langsung tersampaikan ke Bunda. Jadi tidak simpang siur sendiri-sendiri gitu loh, maksudnya bisa satu dan enak satu pintu, karena kalau ada apa-apa nanti ada koordinasi gitu. Jadi ini adalah dari Kecamatan Sawangan gitu kan. Kami pegang dan ada yang mengkoordinir gitu. Jadi ketika ada maintenance terbaru, nanti kami kan nggak usah satu-satu menghubungi ya. Kami ngasih tahu kalau nanti ada maintenance terbaru. Nanti kami kalau ngirimnya diminta ke satu-satu lembaga nggak apa-apa. Kami ngirim asal nomor WA-nya kan ada. Jadi disertakan nomor WA-nya, nanti untuk masternya kami kirim ke nomor WA, tapi ketika ada informasi, jadi kami nggak usah satu-satu, tapi kami kasih ke Bunda Santi gitu. Koordinir gitu, ada maintenance terbaru, nanti akan dikirim nih gitu ya misalnya. Nah, tadi kan enak, jadi saya nggak harus satu-satu menghubungi, tapi nanti tetap kita kirimnya ke satu-satu. Kita tetap servisnya ke satu-satu, tapi kalau ada sesuatu yang disampaikan itu nggak harus satu-satu gitu maksudnya. Boleh kalau itu. Jadi tadi itu yang saya khawatirkan ketika mungkin setiap lembaga punya keinginannya masing-masing. Saya nggak begitu paham dengan keinginannya, begitu nanti khawatirnya saya menyampaikan ke Bunda Dewi salah juga gitu. Cuma kalau info dari Bunda oke lah begitu gitu. Kalau nggak apa-apa. Nanti nomor saya itu terbuka ya, nomor saya disampaikan ke saya, terus nanti saya sampaikan ke kita tim ya Mas Yana ya, kita sampaikan gitu. Nanti kita itu tetap komunikasi, Mas Yana bisa, Bu yang TK ini gitu. Oh ya nggak apa-apa, misalnya gitu. Kami saling komunikasi terus sama Mas Yana. Jadi memang kami kan kolaborasi ya. Jadi ada sesuatu tentang asik ini kita memang perbaiki sama-sama. Oh ini seperti ini Mas, nggak seperti ini misalnya kayak seperti itu. Jadi kita acuan apa saya sampai Mas kita ada acuan baru ini seperti ini, yuk kita ini gimana gitu. Jadi tetap kita satu tim gitu. Jadi nggak apa-apa nanti jadi lebih enak terkoordinir gitu Pun. Jadi tapi masing-masing tetap jatuhnya ke masing-masing. Jadi sertakan nomor WA lah gitu. Nanti kami ketika master itu jadi, nanti Mas Yana itu ngirimnya ke saya, misalnya ke ini terus oh ini TK ini gitu. Jadi tetap seperti itu terkoordinir gitu loh maksudnya. Nanti kalau itu ya monggo silahkan mau lebih enaknya nanti supaya nggak tercecer-cecer gitu. Nanti jadi satu ngirimnya ke Bunda Santi kan bisa difilekan itu ngirim ke saya satu kali gitu lah, terus catatan-catatannya itu ditulis aja, nanti ketika kami kembalikan ke masing-masing. Bisa kami kembalikan ke masing-masing. Jadi ketika kami beri master, kami kasih ke masing-masing. Jadi nanti silakan cek masing-masing dan sampaikan kepada kami seperti apa kurangnya, gimana gitu. Tapi untuk ininya satu kali gitu, pendaftarannya gitu untuk lisensinya. Gitu Bunda Santi. Pun. Ada lagi barangkali? Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah hari ini barangkali perjumpaan kita sampai di sini. Semoga lain waktu bisa kita ulas lagi atau lebih lanjut lagi, kita dalami lebih lanjut tentang
asesmen asik ini, dan kami haturkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bunda Dewi sebagai narasumber satu dan Mas Zainal sebagai narasumber kedua. Mohon maaf sekali atas penyambutan yang barangkali kurang berkenan, dan mohon maaf karena kita ada di Zoom maka angguran ini ya. Ya. Semoga kita bisa jumpa darat atau saya bisa silaturahmi ke TK-nya Bunda Dewi. Itu saja barangkali untuk hari ini. Terima kasih sekali saya sampaikan kepada IGTKI dan PK Himpaudi, kemudian juga PKG Kecamatan Sawangan sudah berkenan hadir di Zoom ini untuk sama-sama menuntut ilmu yang semoga dengannya bisa dimudahkan langkah kita sebagai guru PAUD begitu. Sebelum kita akhiri, saya sendiri mohon maaf atas segala kekurangan kami sebagai pembawa acara. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur Sami-sami semoga tidak kapok nggih Bun untuk bisa menularkan ilmunya kepada kami dan Mas Zainal juga. Nggih. Itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas Zainal, nanti saya derek fotonya ini nggih. Ini sebagai dokumentasi untuk kegiatan IGTK kami juga. Foto ya. Saya screenshot foto nge-zoom-nya ini. Nanti bisa disampaikan ke Bunda Dewi atau ke mangga. Menurut saya nggih. Bunda Dewi juga barangkali bisa mengabadikan untuk kegiatan sekolah gitu. Iya. Itu saja, terima kasih sekali. Matur nuwun sangat Bunda Santi dan juga GTKI Kecamatan Sawangan. Semoga jumpa kita tidak cuma sekali ini ya, kita langsung silaturahim terus, saling berbagi sharing tentang asik ini. Insya Allah kami akan selalu bersama Bapak Ibu semua. Bismillah ya, kita sama-sama berbagi, semoga bermanfaat jadi amal ibadah kita semua. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya dengan juga Mas Zainal mungkin ada kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Bapak Ibu semua, ya, Bunda semua, mohon dimaafkan. Terima kasih Bu, terima kasih Mas Zainal. Oke, dari saya cukup sekian juga ya Mas Zainal ya. Mas Zainal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh.